Welcome to Troops, Dimas Lebor was here. Selamat datang di konten yang mungkin udah kalian tunggu-tunggu ya. Tanggal 29 November 2024 kita bakal kedatangan set baru kartu Pokemon bahasa Indonesia, yaitu kartu Pokemon Kilat Rasi. Seperti biasa sebelum rilis, nih ya kurang dari seminggu ya, beberapa hari lah ya, gue bakal membuat 10 kartu termahal di set kartu Pokemon Kilat Rasi. Sebagai gambaran untuk kalian nih ntar hunting kartu apa yang mau kalian cari gitu ya. Ini adalah kartu yang dicari dan juga kartu yang termahalnya. Tapi ini adalah versi Jepang, versi Indonesia biasanya akan berbeda. Harganya mungkin lebih murah, bisa lebih mahal, tapi yang pasti yang dicari tetap 10 kartu ini juga. Jadi sebelum kita mulai ke pembahasan 10 kartu yang paling mahal dan paling dicari orang-orang di set Kilat Rasi, jangan lupa untuk subscribe ke Dimas Lebor dulu. Kalau udah, yuk mari kita mulai. Oke, di peringkat 10 adalah Archaludon EX SAR, yang artnya memang harus gua akuin keren banget di sebelah kiri. Archaludonnya itu memang sebuah gedung naga raksasa ya. Dia sedang menghancurkan apa itu? Gunung kah? Batu kah? Nggak tahu, tapi artnya ini emang kayak keren banget si Archaludon EX SAR ini di peringkat 10 tapi dia. Oh ya, dan di 10 besar ini banyak banget SAR-nya karena di sini banyak banget kartu Pokemonnya juga. Nah, Archaludon EX SAR yang gue temukan harganya termurah adalah 1.555 yen atau sekitar Rp160.000. Dan untuk membuktikan kredibilitas riset gua, ya ini udah gue lampirkan juga nih, ada screenshotnya dari harga termurah yang gue temukan dari Archaludon EX SAR. Nanti 9 kartu lainnya juga bakal ada screenshot dari website yang gue temukan, dari berbagai website jual beli Jepang ya. Lalu seperti apa sih efek dari Archaludon EX SAR ini dan kenapa dia bisa masuk 10 besar? Ini dia Archaludon EX yang versi bahasa Indonesia dan ini yang biasa yang RR. Dia punya ability konstruksi alloy yang ini lumayan oke. Dapat digunakan satu kali pada giliran sendiri saat memasukkan kartu ini dari kartu pegangan untuk melakukan evolusi. Jadi saat Duraludon evolusi ke Archaludon, ability-nya baru bisa dipakai, yaitu pilih paling banyak 2 lembar energi dasar Steel dari trash sendiri, lalu kenakan sesukanya pada Pokemon Steel sendiri. Bisa ke Archaludon EX juga, bisa ke Pokemon lain gitu ya. Kalau ke Archaludon, dia bisa langsung pakai Metal Defender, ya nambah 1 energi lagi, damage-nya 220. Tapi pada giliran lawan berikutnya, Pokemon ini tidak punya kelemahan, jadi dia kebal dari fire. Dengan HP 300, ability yang bisa ngambil energi ke Pokemon Steel dan juga move Metal Defender yang damage-nya 220, itu lumayan oke. Itulah kenapa dia masuk 10 besar ya. Ini juga gue rekomendasikan salah satunya. Oke, dari peringkat 10 kita ke peringkat 9. Di peringkat 9 ada Alolan Exeggutor Terastal EX yang SAR. Kalau dari secara art, sejujurnya gue biasa aja. Kalau dari secara art jujur gue tidak merasa terlalu spesial ya. Tapi kan art itu masalah selera ya. Ada yang suka dengan gambarnya, ada yang gak suka dengan gambarnya, terserah kalian aja. Tapi artnya seperti ini dari Alolan Exeggutor EX yang SAR. Harga termurah yang gue temukan adalah 2.200 yen atau Rp226.000. Ini adalah buktinya. Bukti dari website yang gue temukan menjual Alolan Exeggutor ya. Harganya 2.200 yen. Lalu seperti apa efek dari Alolan Exeggutor Terra EX SAR? Ini dia versi Indonesianya, Alolan Exeggutor EX dengan HP 300, tipenya Dragon Terastal ya. Dan Terastalnya itu dia tipe rasi, jadi energinya butuh macam-macam, banyak banget ribet. Move pertamanya adalah Tropical Fever, damage 150. Pilih sesukanya energi dasar dari kartu pegangan sendiri, lalu kenakan sesukanya pada Pokemon sendiri. Jadi bisa ya langsung mempersiapkan energi untuk Pokemon kalian, termasuk Alolan Exeggutor juga gitu. Move keduanya adalah Swinging Spin, dia butuh 1 energi grass, 1 energi water, 1 energi fighting, lempar koin 1 kali. Jika hasil sisi depan, Pokemon basic di arena bertarung lawan yang KO. Tapi jika hasilnya sisi belakang atau ekor, pilih 1 Pokemon basic di cadangan punya lawan, lalu Pokemon tersebut KO. Ini win-win selama lawan kalian punya basic di arena bertarung dan juga di di cadangan. Jadi ya kalau misalkan kalian mau mengganggu basic lawan kalian, pakai Alolan Exeggutor EX. Karena banyak EX zaman sekarang yang ya memang basic gitu ya. Oke, itu peringkat 9, kita ke peringkat 8. Di peringkat 8 ada Daya Tarik Lysia yang SR. Inilah trainer pertama kita di daftar ini. Dengan artnya ya seperti biasa, Lysia di sebelah kanan. Dan ya orang Jepang itu memang demen banget yang waifuan. Jadi daya tarik Lysia lumayan naik. Meskipun di daftar ini waifunya hanya 1. Spoiler dikit, Yasmin gak masuk. Jadi hanya Lysia aja. Dan harga yang gue temukan termurah adalah 2.600 yen atau kalau dirupiahkan itu Rp270.000.
Ini dia gambar dari hasil riset gue. Ini adalah yang termurah yang gue temukan di toko-toko Jepang ya. Mungkin sekarang ada yang lebih murah lagi, tapi saat gue riset ini yang termurah yang gue temukan. Dan efek dari daya tarik Lisia itu memang oke. Kita lihat yang bahasa Indonesianya ya. Ini dia daya tarik Lisia yang biasa, yang uncommon. Pilih satu Pokemon basic di cadangan lawan, lalu tukar dengan Pokemon bertarung. Setelah itu ubah kondisi Pokemon bertarung yang baru menjadi pusing. Pertama, kita bisa milih Pokemon mana yang kita tukar di cadangan lawan ke bertarung. Kedua, efeknya bikin jadi pusing. Jadi kayak udah mah kita nuker, kita bisa milih, kita bikin pusing lagi. Jadi ini emang kartunya mantep banget. Jadi wajar banget daya tarik Lisia ada di sini. Dan yang sebelumnya itu kan yang SR di peringkat 8. Apakah nanti ada daya tarik Lisia lagi? Kita nantikan ya. Untuk peringkat 7 adalah Tandu Malam UR. Biasa UR item seperti ini bentukannya dah, warnanya emas. Lalu ada itemnya di tengah. Udah gitu aja ya kalau secara tampilan mah ya. Biasa UR item seperti itu. Harga termurah yang gue temukan adalah 4.000 yen, yang kalau kita rupiahkan itu 412.000 rupiah. Ini hasil risetnya. Silahkan kalian lihat, bukan ngarang ya, bukan ngambil-ngambil sembarangan, ada datanya nih. Lalu seperti apa efek dari Tandu Malam ini? Ini adalah bahasa Indonesianya dari Tandu Malam yang rilisnya itu bukan di Kilat Rasi, tapi sudah rilis di Bimbingan Rasi. Jadi Tandu Malam tuh yang biasanya udah hadir, tapi UR-nya tuh baru muncul di Kilat Rasi, seperti itu. Efeknya ini juga cukup oke. Pilih satu lembar Pokemon atau energi. Ingat ya, satu Pokemon atau energi, pilih sendiri dari trash. Perlihatkan ke lawan, lalu tambahkan ke kartu pegangan. Gua selalu bilang berkali-kali, kalau kartu Pokemon atau kartu apapun yang punya efek bisa mengambil kartu dari trash, terutama Pokemon atau energi, maka itu bagus banget. Karena dengan begitu kita bisa mengambil kembali energi yang kita butuhkan atau Pokemon yang kita butuhkan. Berlaku juga untuk yang bisa ngambil kartu trainer lainnya gitu ya. Jadi kayak, ya pokoknya itu bagus lah. Jadi supaya yang udah ada di trash bisa dipakai lagi, itu bagus. Jadi wajar banget dia ada di peringkat 7 ya, Tandu Malam ini. Oke. Kita sekarang ke peringkat 6. Di peringkat 6 ada Milotic EX SAR. Ini sebenarnya gue rekomendasikan, cuman kemarin lupa gue masukin ke dalam video yang kemarin. Tapi ini gue rekomendasikan juga kartunya, karena bagus buat melawan Terastal. Nanti kita bakal bahas ya di efeknya ya. Nah, ini artnya seperti ini. Miloticnya tuh lagi, itu kayaknya di danau ya, di sungai kah? Ya pokoknya setengah badannya dia di air, setengah badannya nongol keluar. Seperti itu artnya. Memang dibuat secantik mungkin karena Milotic itu di dalam ceritanya tuh digambarkan sebagai Pokemon yang cantik gitu ya. Harga termurah yang kutemukan adalah 4.666 yen, yang kalau dirupiahkan adalah 481.000 rupiah. Ini dia nih ya, gambar penjualannya di sana. Lalu seperti apa efek dari Milotic EX SAR? Ini gue rekomendasikan juga tapi lupa minggu lalu gue bahas. Mari kita bahas di sini. Ini dia bahasa Indonesianya. Artnya juga bagus nih, bikinannya Hancol. HNCL. Milotic EX. Nih evolusi dari Vibas HP 270. Punya ability Sisik Gemerlap nih yang bikin dia jadi anti Pokemon Terastal. Pokemon ini tidak menerima kerusakan dan efek akibat serangan dari Pokemon Terastal lawan. Ini mantap karena sekarang Pokemon lagi ngetrennya ya Terastal ya, Terastal yang biasa, Terastal Rasi gitu. Lalu bagaimana dengan move-nya? Hypnosplash, damage-nya 160. Ubah kondisi bertarung lawan menjadi tidur. Enak juga tuh. Nyebelin, 160 tuh gede. Bikin sleep tuh nyebelin. Kita perlu koin untuk menentukan Pokemon kita bakal bangun apa enggak. Dan kalau ekor terus, tidur terus. Dan 160 tuh gede. Mungkin bisa ya 1 atau 2 kali hit ke Pokemon lain gitu. Jadi kayak cukup oke meskipun energinya butuh 1 energi water dan 2 energi apa aja. Jadi 3 energi in total ya. Itu peringkat ke-6. Sekarang kita masuk ke 5 besar. Di peringkat 5 adalah Hydreigon EX yang SAR. Wah, langsung ada petir. Mungkin di kalian gak kedengeran ya, tapi kencang banget tadi petirnya. Nah, ini dia nih artnya si Hydreigon EX SAR ya, khas Terastal Rasi. Di sini ada juga tuh diamond Terastal Rasinya di atas kepalanya, kayak Alolan Executor tadi juga sih. Artnya lumayan mantep. Akira Egawa emang gak pernah mengecewakan kalau bikin artnya. Dia gambarnya tuh, gue bukan penikmat seni ya, dan gue gak begitu ngerti lukisan, tapi Hydreigon EX SAR ini emang secara ilustrasi ini bagus banget. Oke, jadi untuk Hydreigon EX SAR ini harga termurah yang gue temukan dalam kondisi normal. Gue bakal jelaskan beberapa menit ke depan, tapi dalam kondisi normal yang gue temukan adalah 5.000 yen.
atau 515.000 rupiah. Itu yang termurah yang gue temukan dalam kondisi normal. Gue bakal jelaskan kenapa gue sebut kondisi normal setelah kita bahas efeknya ya. Ini Hydreigon EX bahasa Indonesia yang memang kartunya juga gue incer. Dan mungkin kalian juga ngincer karena kartu ini gue nyebutnya bonkers banget karena gile. HP 330 gede. Terastal juga dia kalau di cadangan nggak bisa kena damage. Move pertamanya itu gede banget juga damage-nya 200. Cuman butuh apa? 2 energi. 1 dark, 1 apa aja. Pertama move-nya adalah crush head. Udah mah damage-nya gede 200, masih ada efeknya. Buang 3 kartu dari atas deck lawan ke trash. Bagi gue ya Slabber Troops ya, nggak ada efeknya aja. Itu udah gokil banget. Cuman butuh 2 energi, damage-nya 200. Itu udah gede banget. Udah gitu masih ada efek, buang 3 kartu. Kayak gila itu kalau Hydreigon udah jadi ya. Kalau Zoelos udah evolusi, pasti nyebelin banget itu. Dengan HP segede badak itu kan. Move keduanya lebih ribet tapi juga mantap. Obsidian, damage-nya 130 ke Pokemon bertarung. Tapi butuh 3 energi, Psychic, Dark Steel, dan 1 apa aja jadi 4 sorry. Lalu efeknya adalah serangan ini juga memberikan kerusakan masing-masing sejumlah 130 kepada 2 Pokemon cadangan lawan. Tidak berlaku kelemahan dan resistensi. Mantep. Ya mungkin nge-build ke Hydreigonnya butuh waktu. Dari Deino ke Zoelos ke Hydreigon. Tapi sekalinya udah jadi, worthy banget. Itulah Hydreigon di peringkat 5. Dan kenapa tadi gue bilang kondisi normal? Jadi ini Slabber Troops, di jual beli Jepang gue menemukan kondisi unik. Kalau kalian bisa bahasa Jepang ya, ini harganya murah banget, 4.444 yen. Dan ini sebenarnya termurah yang gue temukan, tapi ini kondisinya tidak normal. Jadi kalau kalian bisa baca bahasa Jepang, di situ deskripsinya adalah di bagian belakangnya itu kena damage sedikit, kena air. Lalu kayak ada, ya pokoknya bagian belakangnya tuh nggak mulus gitu. Tapi bagian depannya, kata dia tuh masih bagus. Nah, karena itu harganya dijual murah. Ya, jadi ya Hydreigon EX SAR termurah yang gue temukan adalah 4.444 yen atau sekitar 450.000 lah. 450-460.000 gitulah, sekitaran segitu. Tapi ingat, ini murah karena kondisinya tidak normal. Sedangkan kondisi normal yang gue temukan itu harganya adalah ini 5.000-an yen. Jadi ya gue menganggap kalau kita taruh aja di harga yang di kondisi yang normal ya, gitu. Nah, Slabber Troops, di peringkat 4 ini ada kartu yang sebenarnya seimbang dengan peringkat 5. Jadi terserah mau Hydreigon kalian anggap peringkat 4 atau yang di peringkat 4 ini kalian anggap di peringkat 5. Terserah bebas, 4 sama 5 ini pokoknya seri. Dan di peringkat 4 adalah Latias EX yang SAR, di mana harga termurah yang gue temukan adalah 5.000 yen atau 515.000 rupiah. Ini adalah orang yang menjual dengan harga 5.000 yen ya. Nih, saya lampirkan di sini ya, biar nggak dibilang datanya asal ngambil. Dan ini adalah harga yang gue temukan termurah saat gue riset. Jadi kalau ntar ada yang lebih murah lagi, ya bisa jadi gitu kan, karena gue nggak riset tiap hari kan. Ya pokoknya pas gue bikin video ini gue riset yang gue temukan termurah ini, ya udah gitu. Secara art ini si Latiasnya lagi terbang dia. Sedang terbang di langit, sedang melihat itu harusnya matahari senja ya harusnya ya. Secara art ya standar SAR. Ya beginilah SAR Pokemon. Kalau kalian suka dengan artnya, bakal jadi bonus yang bagus karena efek dari Latias EX itu juga bagus. Mari kita lihat yang bahasa Indonesianya. Ini dia, Latias EX dengan HP 210 dan dia Pokemon basic bisa langsung keluar. Dia ability-nya yang paling penting, Skyline. Selama Pokemon ini ada di arena, di cadangan juga bisa. Semua Pokemon basic sendiri menjadi tidak membutuhkan energi untuk mundur. Gokil. Jadi misalkan ya si Latias ini sendiri atau Pokemon lainnya yang tipenya basic gitu ya, itu kalau mau mundur ke cadangan nggak perlu pakai energi, jadi nggak ada energi yang terbuang selama Latias ada di arena bertarung. Itu bagus, kepake banget ability-nya. Move-nya Pisau Eon, damage-nya 200, butuh 3 energi, 2 energi Psychic, 1 energi apa aja. Pada giliran sendiri berikutnya, Pokemon ini tidak dapat menggunakan serangan, jadi nggak bisa yang berkali-kali. Tapi tenang aja, kan dia bisa mundur gratis, ya kan? Jadi Latias nih, maju di depan, dia pakai Pisau Eon, 200 bam. Abis itu kan di giliran kita berikutnya si Latias nggak bisa pakai Pisau Eon, mundur aja pakai ability-nya, ganti Pokemon lain. Toh mundurnya gratis ya kan. Abis mundur pakai ability Skyline, si Pokemon yang baru masuk ini nyerang lagi, mundur lagi. Di giliran berikutnya si Pokemon itu ganti ke Latias lagi, dia pakai Pisau Eon. Gitu ya terus bolak-balik. Itulah yang bikin ability-nya jadi enak ya. Peringkat
4 ya. Dan 4 dan 5 ini seri secara nilai. Jadi kita bakal langsung ke 3 besar. Di peringkat 3 ada siapa? Pasti kalian nggak bakal kaget karena di peringkat 3 ada Pikachu EX yang UR. Harganya 7.000 yen. Kalau dirupiahkan itu 720.000 rupiah. Ini termurah yang gue temukan ya. Yang lebih mahal banyak, tapi termurah yang gue temukan adalah segini. Ini adalah buktinya. Ya, ini ada yang ngejual seharga 7.000 yen untuk Pikachu EX yang UR. Ini Terastal Rasi. Dan kalau kita bicara desain, gue adalah orang yang I'm not a big fan of Pokemon UR, kecuali modelan-modelan yang kayak di V-Star Semesta. Itu gue suka, yang alternate artnya. Tapi kalau misalkan yang basic UR seperti ini, I'm not a big fan. Gue gak begitu suka karena warnanya gold aja gitu ya. Tapi tetap cakep banget buat dikoleksi seperti ini. Dan pastinya Pikachu EX UR ini jadi incaran kalian ya. Nah, seperti apa efek Pikachu EX UR di bahasa Indonesia? Ini dia. Ini adalah yang SR ya Slurps ya. Karena yang di Indonesianya gue belum menemukan yang UR. Jadi yang ditujukan tuh RR, SR, SAR yang di bahasa Indonesia. Yang UR-nya malah belum. Masih secret malah yang UR-nya. Jadi seperti ini dengan HP 200. Dia adalah Pokemon yang anti one hit KO, yaitu menggunakan ability Hati Pejuang, di mana saat Pikachu itu KO karena menembak kerusakan akibat serangan ketika HP Pokemon ini masih penuh. Jadi pas masih 200 terus dia kena serangan yang 200 atau 200 lebih gitu ya, maka Pokemon ini tidak langsung KO, tapi dia berkurang HP-nya jadi tinggal 10 gitu. Jadi habis itu dia masih bisa menyerang lagi. Ya at least bisa at least bisa menyerang lagi gitu. Tapi dalam kondisi HP full aja ya. Move Terastal Rasinya adalah Topaz Bolt. Dia Pikachu ini anti one hit KO, tapi Pikachu bisa one hit KO. Yaitu dia menggunakan 3 energi Grass, Electric, dan Steel. Damage 300 itu rata-rata ya hampir dominan kartu Pokemon tuh HP-nya nggak sampai 300 kecuali beberapa EX belakangan ya, itu sampai 300. Efeknya tapi pilih 3 energi yang dikenakan pada Pokemon ini lalu buang ke trash. Jadi memang harganya agak mahal, tapi damage-nya 300, mantap. Pikachu ini cukup dicari juga. Oke, kita ke peringkat kedua. Di peringkat kedua adalah kartu Daya Tarik Lycia yang SAR. Di sini artnya seperti biasa, art SAR supporter ya. Jadi dia lebih lebar lagi, lebih apa ya istilahnya? Mukanya tuh lebih jelas lagi dibandingkan dengan yang SR. Tapi di sini ada artnya sedikit. Jadi ini lagi Pokemon kontes dan di belakangnya lagi ada Altaria punyanya dia. Jadi artnya seperti itu, biasa lah waifuan. Ada Mega juga tuh di jidatnya, di palanya. Nah, harga termurah yang gue temukan adalah 17.777 yen atau 1,8 juta rupiah. Ini adalah buktinya. Ini adalah orang yang menjual seharga 17.777 yen. Emang ribet ya angkanya ya. Tadi kita udah bahas efeknya ya, tapi kita lihat lagi sedikit. Jadi ini efeknya mungkin kalian lupa. Pilih satu Pokemon basic di cadangan lawan, tukar dengan Pokemon bertarung. Setelah itu ubah kondisi Pokemon bertarung jadi pushing. Kita yang menukar punya lawan maksudnya, dan kita bikin dia pusing. Daya tarik Lycia di peringkat kedua. Lalu di peringkat pertama, pastinya kalian semua sudah tidak kaget lagi dan kalian sudah bisa menebak ya, siapa sih di peringkat pertama? Ya sudah tahu kalian pasti. Di peringkat pertama adalah Pikachu EX yang SAR. Dan ini harganya masih naik terus, dan 25.000 yen yang gue temukan termurah itu juga udah sold, udah laku ya. Gue nemu yang harga lainnya masih di range 27.000, 29.000, 30.000 yen gitu ya. Dan 25.000 yen kalau dirupiahkan itu 2,5 juta rupiah. Ini buktinya memang sudah sold, tapi ya tetap aja pernah ada yang semurah ini gitu ya. Ini termurahnya 2,5 juta. Artnya adalah Pikachu full. Kita diperlihatkan dari pantatnya ya. Dari belakangin Pikachu. Lu biasa di kepalanya ada mahkota Terastal Rasi, dan ada cahaya-cahaya glitter gitu. Di versi Indonesianya udah diperlihatkan ini Pikachu EX Terastal Rasi yang SAR. Ini adalah kartu yang paling hot item. Dan ini hot item itu bukan cuma di Kilat Rasi ya, tapi juga di Chodenki atau di versi Jepangnya. Lalu juga di Surging Sparks atau versi Inggrisnya, dan versi Indonesianya nanti juga ini bakal jadi yang dicari banget. Jadi kalau kalian dapat Pikachu EX Terastal SAR, ilustrasinya Ghidorah yang sangat glowing ini, maka kalian bisa mendapatkan kartu hit.
Dan Pikachu tuh favorit banyak orang ya. Jadi kalau kalian dapat ini, selamat. Gue nggak mau berharap dapat apa enggak karena gue biasa kalau gacha ampas. Tapi ya gue juga pengen tentunya dapat Pikachu XSR nih. Kalau beli kayaknya enggak ya. Cuman kalau misalkan pengen dapat dari Brewek ya pengen lah. Masa enggak? Oke sahabat Troops, jadi itu dia 10 kartu paling dicari dan paling mahal di set kartu Pokemon Kilat Rasi. Tentunya Pikachu EX Terastal Rasi yang SAR nggak mengejutkan lah, ada di peringkat pertama. Daya tarik Lysia juga karena efeknya dan karena waifu-waifuan juga ada di peringkat kedua. Pikachu ada di peringkat 3 juga gitu, dan lain-lain ada Latias, Hydreigon, ada Tandu Malam, ada apalagi tadi Alolan Executor dan lain-lain ya. Pokoknya itu yang dicari oleh orang-orang 10 kartu itu. Harganya nanti versi Indonesia bakalan beda, mungkin lebih murah, mungkin lebih mahal, kita nggak tahu. Tapi beda pasar, beda jenis barang, pasti beda harga gitu ya. Tapi tetap 10 yang dicari adalah 10 yang ini juga. Jadi kalau kalian dapat, simpan dengan baik. Kalau kalian mau jual, jual dengan hati-hati. Oke sahabat Drops, terima kasih buat kalian yang udah menonton. Sampai ketemu di video gue berikutnya. Di video gue berikutnya berarti gue bakal unboxing ya. Kita bakal unboxing kartu Pokemon Kilat Rasi. Dan gue juga bakal unboxing Charizard. Gue juga bakal unboxing set kolektor dan juga set spesial. Meskipun set spesial ada pengunduran dikit ya, ke tanggal 7 Desember ya baru rilis ya. Tapi that's okay. Jadi sampai ketemu di video-video unboxingnya. Minggu depan bakal banyak banget unboxingnya. Gue pisah masing-masing antara box, antara set gantungan kunci, set kolektor, dan set spesial. Jadi ditunggu aja kehadirannya. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.